Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Septian Teguh Hujianto, SPD MPD, dosen dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video pengajaran sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT yang merupakan salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Saya mendapatkan amanah di program studi pendidikan sejarah untuk mengajar beberapa mata kuliah seperti metodologi sejarah, historiografi Indonesia, studi sejarah Indonesia, sejarah Indonesia pada masa kemerdekaan hingga kontemporer, kurikulum dan buku teks, studi kearsipan, dan juga sumber belajar sejarah. Pada video berikut ini, saya akan menampilkan mata kuliah sumber belajar sejarah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib tempuh di program studi pendidikan sejarah dengan kode PSJ 60240, memiliki bobot tempuh 2 SKS, dan dilaksanakan pada semester genap. Deskripsi mata kuliah sumber belajar sejarah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan metodologis mengenai hakikat, klasifikasi, fungsi, serta pemanfaatan sumber sejarah sebagai dasar pengembangan pembelajaran sejarah yang bermakna. Kajian mencakup landasan epistemologi sumber sejarah, historical thinking, klasifikasi sumber sejarah, serta analisis validitas, reliabilitas, nilai pedagogis, dan dinamika historiografis dalam pembelajaran sejarah. Mata kuliah ini juga mengembangkan keterampilan mahasiswa dan merancang sumber belajar sejarah yang kontekstual melalui pemanfaatan sumber belajar sejarah seperti sumber-sumber digital, arsip digital, basis data sejarah, dan kecerdasan buatan, disertai dengan sikap kritis terhadap sumber kontroversial, propaganda, serta disinformasi sejarah. Melalui pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa akan menghasilkan sumber belajar yang reflektif dan juga relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL sesuai dengan kurikulum yang diterapkan program studi pendidikan sejarah, yang pertama, menguasai teori pendidikan dan sejarah, baik nasional maupun global, serta mampu mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dalam analisis sejarah dan mengembangkannya dalam pendidikan. Yang kedua, melakukan refleksi kritis atas proses pembelajaran sejarah dan merencanakan strategi pengembangan diri serta peningkatan kualitas pembelajaran sejarah berkelanjutan. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di mana di dalam mata kuliah ini ada 3 CPMK. Yang pertama adalah menganalisis konsep, klasifikasi, karakteristik, validitas, reliabilitas, dan nilai pedagogis berbagai sumber belajar sejarah berdasarkan teori pendidikan, historiografi, dan historical thinking untuk mendukung pembelajaran sejarah yang bermakna. Yang kedua, mengevaluasi pemanfaatan berbagai sumber belajar sejarah baik konvensional maupun digital, secara kritis dengan mempertimbangkan aspek keilmuan, etika, serta isu kontroversi, propaganda, dan disinformasi dalam pembelajaran sejarah. Untuk yang ketiga, mahasiswa diharapkan untuk merancang dan mengembangkan sumber belajar sejarah yang kontekstual, inovatif, dan berbasis proyek dengan pemanfaatan teknologi digital, serta melakukan refleksi terhadap kualitas produk yang dihasilkan untuk mendukung peningkatan pembelajaran secara berkelanjutan. Pada mata kuliah sumber belajar sejarah dilakukan dengan tatap muka di kelas dengan model pembelajaran sejarah berbasis project-based learning, di mana nantinya mahasiswa akan mengerjakan proyek, analisis, dan pengembangan sumber belajar sejarah dengan melakukan elaborasi dari berbagai sumber belajar menjadi sebuah platform sumber belajar baik berupa fisik maupun digital. Adapun penilaian kognitif dalam mata kuliah ini ada kehadiran, kuis, tugas, UTS, dan UAS dengan presentase sebesar 50%, dan juga penilaian studi kasus dan juga tim based project sebesar 50%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa buku, artikel ilmiah hasil penelitian, artikel populer,
dokumen arsip, buku teks sekolah, sumber digital sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita mengawali perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik? Ini lengkap ya kayaknya ya, 15 orang berangkat semua. Oke, alhamdulillah. Ya, hari ini teman-teman, di siang hari ini kita memasuki pada pertemuan ketiga, yaitu adalah topiknya klasifikasi sumber belajar sejarah. Apakah ada yang masih ingat teman-teman di pertemuan minggu sebelumnya kita membahas apa? Silahkan mungkin. Oh ya, Mbak Angel, silahkan. Kemarin kita belajar tentang sumber sejarah. Oke, apa itu sumber sejarah, Mbak Angel? Apakah masih ingat? Jadi sumber sejarah itu adalah peninggalan atau bukti yang isinya itu informasi dan informasi tersebut merupakan informasi masa lalu yang digunakan para sejarawan untuk merekonstruksi ulang peristiwa sejarah. Ada yang mungkin bisa menjelaskan gitu ya, sumber sejarah itu ada apa aja gitu? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Oh iya, silahkan Mbak Desti. Ya, jadi untuk sumber sejarah itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada primer, kemudian sekunder. Nah, sumber primer itu menurut Louis Gottschalk bahwasanya sumber primer ini merupakan kesaksian yang diberikan oleh seseorang atau oleh objek yang mana objek itu bagian langsung dari suatu peristiwa tersebut. Nah, kemudian untuk sumber sekunder menurut John Toss bahwasanya sumber sekunder ini merupakan interpretasi terhadap masa lalu yang dibangun berdasarkan penggunaan atau analisis berbagai sumber primer. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Desti. Beri plus untuk Mbak Desti. Jadi kalau menurut Mbak Desti, tadi ada yang dinamakan sumber primer dan juga sumber sekunder. Adakah yang bisa memberikan contoh terkait dengan sumber primer dan juga sumber sekunder? Oh ya, Mas Fauzan, silahkan bisa dituliskan Mas Fauzan. Mas Fauzan yang primer ya berarti ya? Oke. Arsip. Oke, arsip resmi. Oke, terima kasih Mas Fauzan, bisa duduk kembali. Ada lagi teman-teman yang bisa memberikan contoh di sumber sekunder? Oh ya, Mas Andika, silahkan. Wah, ini rajin-rajin sekali ya, jadi saya jadi semangat mengajarnya. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Andika. Silahkan duduk kembali. Dari Mas Fauzan dan juga Mas Andika tadi, mereka berdua sudah memberikan contoh terkait sumber primer itu ternyata ada arsip resmi, foto zaman, surat kabar gitu ya. Dari sekunder ada buku hasil penelitian, artikel jurnal, skripsi dan disertasi dan sejenisnya gitu ya. Ada nggak teman-teman yang bisa memberikan pendapat apakah yang diberikan contoh sama Mas Fauzan, Mas Andika ini udah bener apa belum? Silahkan. Oh iya, Mbak Aca. Kalau menurut saya itu udah benar karena yang primer itu ada arsip resmi, foto sezaman, surat kabar. Nah, kalau misalkan dari tiga tersebut itu benar terjadi di peristiwa tersebut, itu bisa dijadikan bagian langsung dari peristiwa tersebut. Kalau yang sekunder itu ada buku hasil penelitian, artikel jurnal, transkripsi dan lain sebagainya. Itu disebut sekunder karena ditulis oleh penulis yang tahun ini berbeda-beda. Oke, terima kasih Mbak Aca. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya.
Luar biasa ya. Jadi pertemuan minggu lalu teman-teman masih ingat apa yang kemudian kita bahas di dalam kelas. Kemudian hari ini kita akan fokus pada klasifikasi sumber belajar sejarah. Sebenarnya klasifikasi sumber belajar ini apa sih kayak gitu ya? Oke. Menurut Mona Lohanda gitu ya, beliau adalah seorang arsiparis gitu. Dalam bukunya Membaca Sumber Menulis Sejarah, beliau bilang bahwa sumber sejarah adalah segala peninggalan masa lampau yang dapat memberikan informasi mengenai suatu peristiwa atau kehidupan manusia pada masa lalu dan dapat digunakan sebagai bahan untuk menulis sejarah. Ini kalau sumber sejarahnya ya teman-teman ya. Tapi dalam mata kuliah ini kita fokus pada bagaimana kemudian kita menggunakan sumber sejarah ini untuk pembelajaran semacam itu. Nah, ternyata menurut beberapa ahli lainnya gitu ya, beberapa orang yang kemudian mereka fokus pada sejarah seperti itu, ada Sam Winterbrook gitu ya, dalam Historical Thinking and Other Unnatural Acts gitu ya. Dia menjelaskan bahwa pembelajaran sejarah yang efektif harus berpusat pada penggunaan sumber-sumber yang otentik gitu. Kemudian dengan menganalisis dokumen sejarah, peserta didik itu atau siswa gitu ya, mampu untuk melakukan historical thinking atau berpikir sejarah. Berpikir sejarah itu kayak kronis gitu ya, diakronis gitu. Seperti melakukan sourcing, contextualization, dan juga corroboration. Sehingga mereka memahami bahwa sejarah merupakan hasil interpretasi berdasarkan bukti. Ada juga pendapat lain gitu ya, yang disampaikan oleh Peter Seixas dan juga Tom Martin dalam The Big Six Historical Thinking Concept, yang mengatakan bahwa penggunaan sumber belajar sejarah memungkinkan peserta didik memahami konsep-konsep berpikir historis atau historical thinking concept. Terutama penggunaan bukti sejarah, sumber sejarah membantu siswa membangun interpretasi yang didasarkan pada data dan juga bukti gitu. Nah, teman-teman, kita coba dulu gitu ya. Saya ingin tahu pendapatnya teman-teman terkait dengan apa saja sumber belajar sejarah yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut teman-teman apa aja nih? Teman-teman bisa scan barcode tersebut gitu ya, dan teman-teman bisa mengisikan satu atau dua kata di dalam apa saja sumber belajar sejarah yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Gitu. Oke, ada yang jawab film sejarah gitu ya, ada yang jawab pelaku, jawab buku teks. Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Silahkan yang belum mengisi bisa. Oke, cukup teman-teman. Dari apa yang kemudian teman-teman isi gitu ya, ada yang menjawab buku teks, museum, arsip, film sejarah, pelaku sejarah. Ternyata yang paling banyak menjawab adalah buku teks gitu ya. Wah, ini menjadi satu hal yang menarik gitu. Ada yang mungkin pengen berpendapat teman-teman yang mengisi buku teks, silahkan. Saya, Pak. Oh ya, Mbak Desti, silahkan Mbak Desti. Saya mengapa pilih buku teks itu karena menurut pengalaman saya Pak saat bersekolah dulu, itu pengajar atau guru tuh lebih banyak menggunakan buku teks sebagai bahan ajarnya. Jadi lebih didominasikan oleh buku teks itu. Jadi guru menjelaskan pelajaran itu berdasarkan isi buku teks tersebut. Jadi ya peserta didik pun hanya memahami isi dari buku teks itu aja. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa dalam proses pembelajaran sejarah kebanyakan sumber utamanya adalah buku teks seperti itu. Oke. Padahal gitu ya, ketika tadi Mas Fauzan dan juga Mas Andika menjelaskan, menuliskan gitu ya, sumber itu ada apa aja sih gitu ya. Ada arsip resmi, ada foto sezaman, surat kabar, buku hasil penelitian, artikel dan lain sebagainya. Ini kan juga bisa digunakan dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke, kita kembali ke materi teman-teman. Nah, mengapa sih kita perlu mengklasifikasikan sumber sejarah ini? Yang pertama, tentu kita harus memahami karakteristik setiap sumber. Jadi kita benar-benar paham karakteristik setiap sumber itu seperti apa. Kemudian menentukan sumber yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu mengembangkan pembelajaran berbasis bukti. Itu. Dan juga yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berpikir historis untuk peserta didik. Nah, teman-teman, kita lihat sebentar gitu ya, sebuah video. Bom atom dijatuhkan Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menandai kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua.
Marskal Hisaichi Terauchi, Komandan Operasi Wilayah Asia Tenggara, Komandan Soekarno-Hatta dan Dr. Cina Kecamat Vietnam untuk membahas kemerdekaan Indonesia di bawah Badan Kedudukan Jepang yang disebut PPKI. Kemerdekaan ini adalah hadiah ulang tahun Anda, Bu. Nah, ini mungkin sampai selesai ya teman-teman ya. Tetapi video seperti itu menurut teman-teman bisa nggak dijadikan sebagai sumber belajar sejarah? Bisa. Kalau bisa, alasannya apa kira-kira? Silahkan, siapa aja boleh. Silahkan Mbak. Karena dari film tadi itu bisa kita lihat mereka itu menggambarkan bahwa ada fakta dan suasana zamannya yang bisa membawakan film tersebut sebagai sumber sejarah. Namun kalau menurut saya pribadi itu harus tetap dibandingkan dengan sumber primer agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjadikan sumber. Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi memang video tadi bisa kita gunakan, tapi kita perlu mengkategorisasikan. Sebenarnya video seperti itu, video bentuk yang seperti apa, dan kapan kita menggunakannya, semacam itu. Nah, kita akan mempelajari itu gitu ya di materi ini, di mana klasifikasi sumber belajar sejarah ini terdapat beberapa pendekatan klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan hubungan dengan peristiwa, gitu ya. Kalau tadi yang disampaikan Mas Fauzan dan juga Mas Andika, itu terkait dengan arsip dan lain sebagainya, primer sekunder, ini masuk ke hubungan dengan peristiwanya. Lalu bentuk sumber itu seperti apa bentuk-bentuknya, gitu. Lalu media penyajian, gitu, asal sumber dan juga lingkungan belajar. Nah, ini salah satu surat kabar Asia Raya gitu ya tentang kemerdekaan yang bisa kita gunakan juga. Tapi kita perlu tahu ini sumbernya itu sumber apa, seperti itu. Nah, berdasarkan hubungan dan peristiwanya ada sumber primer, ada sumber sekunder gitu ya. Sama halnya ketika kita mempelajari mata kuliah metodologi sejarah misalnya, historiografi Indonesia misalnya, kita juga udah banyak mengupas terkait dengan sumber primer dan juga sumber sekunder. Di mana di dalamnya ada arsip, surat kabar sezaman, foto, artefak, wawancara dengan pelaku, yang mana seperti yang disampaikan Mbak Aca tadi, gitu ya. Yang penting kalau primer, waktunya itu sezaman, seperti itu. Kemudian kalau sekunder ada buku teks, artikel, buku aja dan tesis disertasi dan lain sebagainya, itu juga ketika kemudian dia tidak menggunakan sumber primer, gitu ya. Ditulis oleh orang kedua dan seterusnya. Oke. Kemudian berdasarkan bentuknya, teman-teman. Berdasarkan bentuknya, ini ada sumber tertulis, sumber lisan, dan juga sumber benda. Sumber tertulis gitu ya, ada arsip, dokumen, surat, piagam, naskah, buku, surat kabar, apa yang kemudian memang bisa kita baca, kita lihat gitu ya. Sedangkan sumber lisan, ini wawancara, sejarah lisan, cerita rakyat, tradisi lisan, itu juga bisa masuk ke sumber lisan semuanya. Dan juga sumber benda. Koleksi, museum, artefak, situs, candi, bangunan prasasti ini masuk ke sana. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi di survei awal dalam pembelajaran sejarah itu kita bisa menggunakan sumber apa dan teman-teman itu banyak yang melakukan menulis gitu ya, jawabannya adalah buku teks, ternyata sampai pada sumber berdasarkan bentuknya, ternyata banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita gunakan dan kita elaborasi dalam pembelajaran. Oke, yang selanjutnya berdasarkan media teman-teman. Berdasarkan media ada sumber-sumber visual, sumber audio, dan juga sumber audio visual. Di mana di dalamnya kalau visual gitu ya, ada foto, peta, poster, lukisan, infografis gitu ya. Kalau audio seperti rekaman pidato, kemudian rekaman audio radio gitu ya, atau seperti suaranya Soekarno ketika proklamasi juga ya. Kemudian audiovisual, ada film dokumenter, video sejarah, augmented reality, virtual reality. Jadi sebenarnya sangat banyak ya, sangat banyak sumber belajar sejarah yang bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya berdasarkan lingkungan belajar gitu ya. Lingkungan belajar ini maksudnya kalau misalnya kita kuliah atau kita bersekolah gitu ya di SMA atau SMP, sebenarnya pembelajaran sejarah itu nggak harus ada selalu di dalam kelas gitu. Kita bisa keluar kelas, entah misalnya ke perpustakaan, ke laboratorium sejarah, ruang arsip, museum-museum yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau kita di Jogja banyak sekali ya museum-museum yang bisa kita kunjungi seperti itu. Kemudian di luar ruangan
banyak sekali ya teman-teman ya. Ada situs sejarah, cagar budaya, ada kampung sejarah gitu, ada monumen dan juga kawasan heritage gitu. Nah, bagaimana kemudian teman-teman nanti mampu memiliki kemampuan untuk menyusun gitu ya, bagaimana supaya pembelajaran sejarah ini memiliki banyak bukti gitu ya. Bukti dukung, bukti sumber-sumber menjadi yang lebih menarik nih kayak gitu. Oke. Berdasarkan teknologinya teman-teman. Nah, hari ini kita kan udah masuk di era digital gitu ya, di mana pembelajaran berdasarkan teknologi atau sumber berdasarkan teknologi ini ada konvensional dan juga digital. Buku gitu ya, buku-buku yang kemudian kita buku-buku secara fisik gitu ya, arsip fisik, museum gitu ya, yang harus kita datangi secara langsung, foto cetak gitu. Nah, sedangkan di digital gitu ya, sebenarnya kita bisa menemukan banyak sumber melalui arsip digital, bahkan beberapa museum juga menyediakan AR-nya gitu ya, VR, AR gitu ya di dalamnya. Ada website sejarah, repository dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau misalnya kita karakteristikan gitu ya, setiap sumber ini dari jenis, keunggulan dan keterbatasannya, ternyata sumber primer ini keunggulannya adalah otentik gitu ya, karena memang memiliki nilai yang tinggi gitu ya, karena berasal dari masa yang sama dan lain sebagainya. Keterbatasannya tapi satu nih, sulit diperoleh gitu, nggak semua orang kemudian bisa mudah dapat gitu. Lalu sumber sekunder mudah dipahami, karena misalnya kita baca buku di era sekarang dengan membaca buku di era dulu, secara bacaan, bahasa kita harus berpikir berulang kali. Kayak misalnya kemarin di mata kuliah historiografi gitu ya, teman-teman membaca sejarah Sumatera, membaca bukunya Gajah Mada, itu kan butuh berulang-ulang kali untuk memahami. Kemudian keterbatasannya dipengaruhi oleh interpretasi penulis. Seperti kita tahu bahwa kemudian Yamin pengen menggambarkan Gajah Mada itu sangat serupa dengan wajahnya segala macam gitu. Nah, digital ini ya, keunggulannya itu mudah diakses, tapi keterbatasannya perlu diverifikasi gitu. Nah, ini yang menjadi hal yang kalau kita karakteristikan, setiap sumber ini ternyata punya keunggulan dan keterbatasannya. Sampai di sini dulu teman-teman, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oh iya, Mas Andika, silahkan. Apa saja sih manfaat bagi siswa itu jika guru atau pengajar itu menggunakan sumber belajar sejarah yang beragam? Oke, jadi kalau beragam seperti ini, jadi siswa gitu ya, atau peserta didik itu dapat manfaat apa nih gitu ya. Oke, bagus nih Mas Dika. Ada yang mau menjawab teman-teman? Ya, Mbak Angel, silahkan. Siswa jadi lebih kritis, Pak. Oke, siswa jadi lebih kritis. Ada lagi? Ya, Mbak Aca. Siswa jadi punya pemikiran secara diakronis dan Oke, berpikir sejarah gitu ya. Oke, diakronis, kronis gitu ya. Akhir nih teman-teman. Hubungan klasifikasi sumber belajar gitu ya, terutama dengan keterampilan berpikir historis gitu. Jadi ini selaras dengan pertanyaannya Mas Andika. Jadi Mas Andika tadi bertanya, jawabannya ada di sini nih Mas Andika. Yang pertama, mengidentifikasi asal-usul sumber. Menentukan siapa yang membuat sumber, kapan dibuat, dalam konteks apa dihasilkan. Nah, ini kalau kita mengajak peserta didik kita sampai pada tahap itu, tentu ini satu pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Memahami konteks sejarah gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa sejarah itu nggak pernah bisa berdiri sendiri gitu ya. Pasti ada faktor-faktor peristiwa yang lain. Jadi menjelaskan hubungan antara sumber dengan situasi sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya yang ada. Membandingkan berbagai sumber, jadi menguji kesesuaian informasi dari beberapa sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif. Jadi kita bandingkan tuh, kan nggak semua tuh teman-teman kita dapat pengalaman untuk melihat satu peristiwa dengan membandingkan antara sumber A dengan sumber B dengan sumber C dan lain sebagainya. Dan menggunakan bukti. Jadi kalau kita menyusun argumen atau kesimpulan itu berdasarkan bukti yang terdapat dalam sumber sejarah. Jadi sebenarnya kalau kita belajar sejarah itu juga membiasakan diri nggak termakan hoax teman-teman gitu ya, karena kita selalu melakukan verifikasi. Nah, hubungan yang selanjutnya adalah menafsirkan peristiwa sejarah. Jadi memberikan kesempatan gitu ya untuk melakukan interpretasi terhadap suatu peristiwa dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan juga bukti yang tersedia. Jadi interpretasi atau kesimpulan yang didapatkan itu berdasarkan bukti, bukan kemudian menggunakan ChatGPT misalnya gitu ya, menggunakan ya berbagai tools yang ada saat ini. Lalu menumbuhkan empati historis
Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi ketika kemudian kita semakin dalam mengetahui satu tokoh atau peristiwa, maka kemudian kita secara secara perasaan pun akan kemudian lebih terikat semacam itu. Oke, kita udah mau sampai pada tahap akhir ya, teman-teman. Di mana teman-teman nanti akan melakukan menjawab soal yang ada di sini gitu. Mbak Angel silakan, mau pilih nomor berapa Mbak Angel? Satu ya, oke. Sumber primer dan juga sumber sekunder merupakan sumber belajar sejarah dengan pendekatan klasifikasi. Maksudnya klasifikasinya itu berdasarkan apa? Jadi kalau misalnya sumber primer itu pendekatannya itu merupakan sumber yang sejaman atau sumber yang dekat dengan pelaku sejarahnya. Berarti berdasarkan apa tadi? Kalau misalnya kita flashback kembali, yang bagian awal tadi. Peristiwa. Nah, betul ya, berdasarkan peristiwanya. Oke, kita beli plus ya buat Mbak Angel ya. Oke teman-teman, sampai pada tahap terakhir gitu ya teman-teman, di mana di pertemuan minggu depan teman-teman akan mendapatkan satu tugas, di mana tugasnya adalah tugas proyek berkelompok. Jadi nanti silahkan PJ-nya bisa menentukan kelompoknya siapa aja, yaitu menganalisis dan mengembangkan sumber belajar sejarah. Jadi bisa memilih satu tema yang akan dijadikan atau dikaji secara mendalam, mengumpulkan berbagai sumber, lalu memverifikasi, mengembangkan menjadi satu platform sumber gitu ya, dan juga nanti akan mempresentasikan. Saya akan memberikan beberapa contohnya gitu ya, secara cepat gitu teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalnya membahas tentang proklamasi gitu ya, membahas tentang proklamasi, lalu di dalam media ini gitu ya, atau surat kabar ini di dalamnya ada berbagai sumber yang diintegrasikan. Nah, misalnya di dalamnya di situ nanti ada sumber-sumber dari arsip gitu ya. Kemudian nanti juga membahas tentang situs gitu ya. Situsnya ini ada di Museum Perumusan Proklamasi, ada ke Rengas Dengklok gitu ya. Kemudian ada sumber-sumber kontroversi misalnya seperti itu gitu ya. Ada wawancara yang dilakukan gitu. Nah, artinya membuat suatu platform gitu ya yang dimana integrasi dari berbagai sumber seperti itu. Nah, misalnya ini ada satu contoh lagi, kalau yang ini membahas terkait dengan organisasi wanita di Indonesia seperti itu. Nah, kurang lebih isinya semacam itu gitu ya teman-teman. Jadi minggu depan teman-teman bisa mulai menentukan ide gitu ya, idenya apa, topiknya apa seperti itu. Oke. Sampai pada kesimpulan, teman-teman, jadi pada pembelajaran sumber belajar sejarah ini ternyata banyak sekali sumber belajar sejarah yang bisa kita gunakan, gitu ya, dan kita integrasikan sehingga membuat kita, gitu ya, atau peserta didik nantinya memiliki cara berpikir sejarah, gitu, historical thinking, gitu, supaya mereka juga bisa mengetahui dan melihat secara langsung sumber-sumber itu. Begitu saja, teman-teman. Kita cukupkan pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.